Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Horong Musa. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa pasti ya. Oke, jumpa lagi dengan Kak Evi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini kepada kita? Tunggu aja ya. Kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan berkati kami dalam tidur malam kami. Hari ini kami bangun dengan hati, pikiran, tenaga yang baru. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggu Gereja HKBP Cinere bersuka cita ingin menyambut firman Tuhan hari ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Biarlah firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap hati kami. Kakak yang akan mengajar Tuhan berkati, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan dapat kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Ayo kita buka dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Udah dapat semua? Kita siap baca firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan adik-adik. Sebelum adik-adik mendengarkan cerita dari kakak, kalian saksikan video berikut ini dulu ya. Selamat menyaksikan. Tuhan memberitahu Nuh bahwa akan ada hujan dan banjir besar, dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera. Bahkan orang-orang mengejeknya karena mereka tidak percaya kepada perintah Tuhan. Tetapi Nuh tetap menaati perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Nuh dan keluarganya selesai membangun bahtera, Allah memerintahkannya untuk mengumpulkan 7 pasang masing-masing burung dan binatang bersih, 1 jantan dan betina dari segala jenis, dan 2 dari setiap hewan najis juga dibawa ke atas kapal. Tuhan menutup pintu bahtera dan hujan turun setelah 7 hari. Banjir datang ke bumi dan semakin tinggi dan menutupi semua gunung yang tinggi. Setiap makhluk hidup di tanah di luar bahtera tenggelam dan mati. Hujan yang deras selama 40 hari dan 40 malam dan banjir yang hebat selama 150 hari. Tetapi mereka yang ada di kapal, yaitu Nuh, istrinya, ketiga putranya, dan istri mereka dengan sepasang burung dan binatang, semuanya tetap aman. Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan Nuh. Lalu dia mengirimkan angin agar air dapat kembali turun.
Bahtera tersebut berhenti di Gunung Ararat. Setelah 40 hari Nuh membuka jendela Bahtera dan pertama-tama mengirim seekor burung gagak dan kemudian seekor burung merpati, tetapi air masih ada di muka bumi. 7 hari kemudian ia mengirim kembali merpati lagi dan kembali pada malam hari dengan daun zaitun yang baru saja dipetik. Nuh tahu bahwa air akan turun. Ketika ia mengirim merpati untuk ketiga kalinya, burung tersebut tidak pernah kembali lagi. Nuh membuka penutup bahtera dan melihat bahwa tanah itu kering. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera, kau dan istrimu, anak-anakmu, beserta istri mereka. Bawalah setiap burung dan hewan yang ada bersama denganmu, dan biarkan mereka berkembang hingga memenuhi bumi." Jadi, Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan padanya dan berkata, "Izinkan saya membangun mezbah bagi Tuhan." Nuh mengambil sebagian dari semua burung dan binatang yang bersih dan membakar mereka di atas altar sebagai persembahan kepada Allah. Dan Tuhan senang dengan pengorbanan itu. Lalu Tuhan berkata pada Nuh, "Nuh, aku ingin kau dan keluargamu memiliki banyak keturunan dan penuhilah bumi." Kami akan melakukan apa yang Engkau katakan, Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh dan putra-putranya, "Sekarang aku berjanji kepadamu dan juga semua keturunanmu, dan juga untuk semua burung dan hewan dan semua makhluk hidup yang keluar dari bahtera bersama denganmu. Aku tidak akan pernah lagi menghancurkan semua makhluk hidup dengan banjir yang dapat memusnahkan bumi. Aku akan membuat pelangi yang indah, dan setiap kali engkau melihatnya, itu yang akan menjadi pengingat bahwa janjiku ialah selamanya." Nas dari Kejadian 9 ayat 8-17 ini adik-adik adalah bahagian dari cerita setelah air bah. Semua manusia telah binasa kecuali Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya serta 3 orang menantunya. Ada yang masih ingat siapa saja nama-nama mereka? Pintar, pasti kalian tahu semua ya. Jadi gini, penghukuman Allah melalui air bah terhadap manusia itu disebabkan karena manusia pada waktu itu sudah sedemikian jahat di mata Tuhan. Karena Allah adil, maka ia memberikan hukuman terhadap kejahatan manusia dan memberikan keselamatan bagi orang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada saat itu. Dan Nuh hidup bergaul dengan baik dengan Allah, sehingga ia mendapatkan kasih karunia, yaitu diselamatkan oleh Allah dari air bah. Setelah air bah, Nuh pun juga segera mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Melihat itu, Tuhan berfirman dalam hatinya, tidak akan mengutuk bumi dan membinasakan segala yang hidup oleh karena kejahatan manusia. Dan dalam perikop ini adik-adik, Allah kembali mengulang keputusannya dengan langsung berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya. Firman yang disampaikannya tidak lain mengenai keputusan Allah, mengenai perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, bahwa mulai saat itu Allah tidak akan memusnahkan bumi dan segala yang hidup dengan air bah. Dan Allah menandai perjanjiannya itu dengan cara adanya pelangi. Adik-adik tahu pelangi? Warna apa saja yang ada dalam pelangi? Pasti pada tahu, ya kan? Pasti pintar semua. Nah, keputusan Allah itu tidak main-main adik-adik. Walaupun janji Allah sepihak, artinya Allah yang membuat janji kepada Nuh dan keturunannya, namun janji Allah itu harus juga direspon, sehingga janji Allah tersebut sungguh-sungguh digenapi adik-adik. Misalnya, janji berkat makanan harus direspon dengan rajin bekerja dan juga berdoa.
Demikian juga Allah berjanji tidak ada lagi air bah. Namun jika hutan-hutan ditebangi tanpa mengadakan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, maka banjir akan terjadi, ya kan? Seperti yang kalian pelajari di sekolah. Dan seperti banjir bandang yang bisa menelan banyak korban. Tujuan perjanjian itu tidak lain dalam rangka Allah mengasihi manusia dan semua ciptaannya. Dan kasih Allah yang maha agung adalah ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dikatakan agung sebab Allah tidak hanya berfirman menyatakan perjanjian, tetapi datang kembali ke dalam dunia untuk menjadi manusia agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik pasti pernah dengar ayatnya tuh, ya kan? Pelangi ditetapkan sebagai tanda dari perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh dan keturunannya. Bagi Allah, tanda itu adalah sebagai materai atas perjanjian yang dibuatnya, sehingga apa yang telah dijanjikan pasti dilakukan. Adik-adik tahu materai enggak? Kalau di kehidupan kita itu ada materai 3.000 dan materai 6.000 ya. Nah itu untuk memperkuat sebuah janji, perjanjian tertulis biasanya disebutkan ada materai, dicantumkan ada materainya gitu adik-adik, ya kan? Nah, bagi manusia tanda perjanjian Allah itu seharusnya membuatnya senantiasa bersyukur atas kemurahan kasih Allah. Janji Allah telah dinyatakan dan digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Allah mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Janji itu juga harus kita jawab dengan penuh rasa percaya, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kalau gitu adik-adik, mari kita percaya kepada Yesus Kristus 100% dari hati kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya hati dan pikiran kita selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan dan janji-janji Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janjimu yang indah, janjimu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pelangi-pelangi indah yang Tuhan berikan pada kami sebagai tanda perjanjianmu dengan kami umat manusia, mengingatkan kami Bapa, bagaimana kami harus selalu bersyukur, menjawab, merespon janji Allah yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau ingin ingat selalu janji Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, juga papa mama, opung buru, opung doli, om dan tante, abang, kakak, adik, seluruhnya keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada di masa pandemik dan kehidupan new normal ini Tuhan, kami mohon keselamatan dari Tuhan menyertai kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, agar kami selalu layak menerima berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, hari ini sudah selesai cerita kita sekolah minggu ya. Selamat bagi kalian yang sudah naik kelas, selamat bagi kalian yang sudah lulus SD. Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian di masa-masa prestasi belajar sekolah kalian yang lebih baik lagi. Tetap semangat walaupun kakak-kakak tahu bahwa kalian masih harus belajar online. Tidak apa-apa, tetap semangat. Patuh kepada orang tua, menjadi berkat bagi sekitar. Oke adik-adik, selalu hidup jujur. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.